Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahima Reisya Nahwin dari Prodi Pendidikan Tari, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan Indonesia is the most beautiful country. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki warisan budaya yang beragam. Suku, ras, agama, bahasa, dan permainan tradisional yang berbeda-beda. Warisan budaya yang beragam ini adalah salah satu aset negara yang dilindungi dan dilestarikan agar tidak pudar dalam suatu permasalahan di zaman yang berkemajuan ini. Keanekaragaman sosial dan budaya yang dimiliki Indonesia sangatlah beragam. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa haruslah melestarikannya. Pancasila dan sosial budaya memiliki hubungan yang saling terikat. Dengan bersosial dan berbudaya, sama dengan sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua diamanahkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut, terutama dalam bersosial dan berbudaya. Dengan cara menjaga toleransi terhadap sesama, mementingkan kepentingan dan kesejahteraan bersama. Kita semua membutuhkan generasi penerus yang lebih berkualitas agar dapat meningkatkan sumber daya manusia dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Beberapa contoh dapat dimulai dari diri sendiri, seperti menghormati sesama tanpa memandang perbedaan yang ada, membiasakan diri melakukan hal-hal positif, saling menolong terhadap sesama, dan mulai menghargai hal-hal kecil yang bersifat positif. Memulai melestarikan kembali budaya-budaya di Indonesia agar Indonesia memiliki citra yang baik akan budaya yang sangat banyak ini. Berhati-hati dalam bersosialisasi di media sosial, mengawasi dan membatasi penggunaan teknologi demi menghindari hoaks yang menimbulkan perpecahan terhadap saudara, sebangsa, dan setanah air. Dewasa ini tidak mudah dalam menciptakan sosial budaya dengan ciri khas Indonesia dan berdasarkan Pancasila. Sosial dan budaya berdasarkan Pancasila sangatlah diperlukan dan harus mulai diciptakan kepada generasi selanjutnya agar segala sesuatu yang tidak baik tidak berkembang biak di negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita ikut serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dengan sosial dan budaya. Mengedepankan sikap gotong royong, menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di negara kita bersama, Indonesia. Suku, agama, ras, dan antar golongan bukanlah pembeda di antara kita. Ingatlah selalu semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Pancasila adalah dasar negaraku dan semboyanku adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai cara. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita sebagai umatnya harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Dengan mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia,
memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, kita telah mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Lalu sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memiliki makna sebagai warga negara dan warga masyarakat. Setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, dan musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni dengan mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, dan suka bekerja keras. Pengamalan butir-butir Pancasila yang sudah saya sebutkan hendaknya diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah cuplikan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam permainan tradisional Indonesia, yakni gobak sodor. Dalam satu petak di lapangan tidak boleh terisi lebih dari 3 pemain. Penyerang tidak boleh keluar area samping lapangan kecuali masih ada salah satu kaki yang di dalam. Untuk penjaga pun juga ada aturannya. Mereka harus terus berada di garis jaga. Saat menyentuh musuh, tangan harus terbuka, tidak boleh mengepal, dan lawan yang boleh disentuh hanyalah lawan yang ada di depannya. Penjaga di garis vertikal biasa disebut sodor. Ia membutuhkan keterampilan pemimpin. Seluruh garis vertikal adalah garis kekuasaannya. Ia juga bertugas mengatur pergerakan di garis horizontal agar tidak ada celah untuk tim penyerang. Sedikit kelengahan dari musuh harus dimanfaatkan dengan baik. Sebagai penjaga, kita harus cermat apabila ada musuh di dekat garis. Permainan ini membutuhkan kelincahan dan kerjasama. Memang tidak mudah, tapi bukanlah masalah. Faktanya, ada banyak hal positif hanya dari sebuah permainan. Dengan permainan ini, kita bisa berpikir kritis untuk membaca situasi, menemukan solusi dari suatu masalah, dalam hal ini sampai garis finish tanpa tersentuh. Diiringi dengan kerja keras, menguras tenaga, tapi layaknya olahraga, membuat kita sehat. Dan ini permainan tim, kerjasama adalah poin pentingnya. Harus bersatu untuk mencapai kemenangan, tak ada cara lain. Memang kadang sulit, gagal itu pasti, bangkit itu harus, dan kerjasama adalah intinya. Gobak sodor menyimpan hal-hal baik yang selaras dengan apa yang dicita-citakan para pendiri negara dalam Pancasila. Kebersamaan dalam permainan ini memupuk rasa persatuan sebangsa Indonesia. Strategi diciptakan dari keputusan bersama dari setiap pemain. Dan faktanya tidak ada tim yang dominan, semuanya setara dan adil. Gobak sodor hanyalah satu dari banyaknya permainan dengan lebih banyak makna lagi. Selalu ada peluang, jika salah satu pintu tertutup, maka ada pintu lain yang terbuka. Itulah nilai yang bisa saya petik dari permainan ini. Kerjasama yang dilakukan oleh permainan ini layaknya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia untuk memperoleh kemenangan menuju Indonesia maju.